Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Febrianti dengan NIM 03021182227075 dari kelas A Indralaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai peralatan ventilasi tambang. Seperti yang kita ketahui bahwa ventilasi tambang merupakan suatu usaha pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran udara dalam tambang, dengan tujuan untuk menyediakan udara segar dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Kemudian, udara akan dialirkan ke berbagai tempat di area tambang untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja tambang dan proses penambangan itu sendiri. Adapun peralatan ventilasi tambang yang digunakan diantaranya yaitu ada duct, fan anemometer, manometer, pitot tube, swing psychometer, portable ventilation atau booster, dan regulator. Yang pertama adalah duct atau saluran atau pipa yang digunakan untuk mengarahkan aliran udara segar ke area tambang dan mengeluarkan udara kotor atau gas berbahaya. Duct ini berfungsi sebagai jalur distribusi udara yang efisien dan memastikan bahwa ventilasi di seluruh tambang tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu fan atau kipas, di mana dalam ventilasi tambang bawah tanah merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengatur aliran udara di dalam tambang dengan tujuan menyediakan udara segar dan menghilangkan udara kotor atau gas berbahaya. Adapun jenis-jenis dari fan ini, yang pertama yaitu ada kipas hembus dan kipas hisap, di mana kipas hembus digunakan untuk menghembuskan udara segar ke dalam tambang atau area yang membutuhkan aliran udara segar, sedangkan kipas hisap digunakan untuk menghisap udara kotor atau gas berbahaya dari dalam tambang dan mengeluarkannya keluar. Selain itu, ada juga jenis-jenis fan seperti centrifugal fan dan axial fan, yang mana centrifugal fan menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi, cocok untuk ventilasi yang memerlukan tekanan kuat untuk menggerakkan udara melalui saluran yang panjang atau sempit. Sedangkan axial fan lebih efisien untuk aliran udara dengan volume besar namun tekanan udara yang dihasilkan lebih rendah. Selanjutnya yaitu fan anemometer, merupakan alat yang dipergunakan dalam mengukur kecepatan aliran udara, volume udara, dan suhu di dalam tambang. Jadi fan anemometer ini memiliki kincir angin yang ringan dan gesekannya kecil, di mana baling-baling terbuat dari plat aluminium dan membentuk sudut 42-44 derajat terhadap arah poros. Nah, untuk mengukur kecepatan angin, alat ini diletakkan dalam aliran udara untuk memutar baling-baling, di mana kecepatan angin atau jarak tempuh aliran udara persatuan waktu diperoleh dari jumlah putaran dalam waktu tertentu. Daerah kemampuan ukurannya yaitu ada di sekitar 0,5 sampai 10 meter per second. Selanjutnya itu manometer. Jadi bentuk manometer U sederhana adalah tabung vertikal U yang diisi dengan air. Kedua kaki dari tabung U dihubungkan dengan titik yang akan diukur perbedaan tekanannya oleh sebuah tabung plastik. Setelah dihubungkan, maka cairan akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Fungsi dari manometer ini yaitu untuk mengukur tekanan yang tidak terlalu besar. Selain itu juga untuk mengukur perbedaan tekanan tergantung pada berat jenis fluida yang digunakan. Lalu ada pitot tube, digunakan untuk mengukur tekanan udara pada aliran udara berkecepatan tinggi dan biasanya sering dijumpai di pesawat terbang. Jadi pitot tube terdiri dari dua pipa konsentris yang berbentuk L, di mana pipa bagian dalam memiliki ujung muka yang terbuka tempat aliran udara masuk, sedangkan di bagian luar tertutup ujungnya yang di sekelilingi ujungnya terdapat lubang-lubang tempat kecil aliran udara masuk. Head aliran udara melalui pitot tube diukur oleh manometer yang dihubungkan dengan selang-selang plastik. Head yang diukur diantaranya adalah total head, static head, dan velocity head. Selanjutnya itu swing psychometer, merupakan alat pada ventilasi tambang yang digunakan untuk mengukur temperatur udara, di mana alat ini terdapat dua buah termometer dengan skala derajat Celcius yang diletakkan berdampingan dengan bingkai kayu. Fungsinya untuk mengukur temperatur cembung kering yang menunjukkan panas sebenarnya dan temperatur cembung basah yang menunjukkan temperatur pada saat terjadi penguapan air. Pengukuran dilakukan pada stasiun yang sama pada saat kecepatan aliran udara. Lalu ada portable ventilator atau booster. Dalam ventilasi tambang ini digunakan untuk meningkatkan aliran udara dalam saluran ventilasi tambang yang sudah ada, atau untuk memperkuat sistem ventilasi yang ada dengan memberikan tambahan tekanan udara. Alat ini digunakan dalam tambang bawah tanah untuk memastikan bahwa ventilasi udara cukup untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja.
terakhir yaitu regulator. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengatur dan membatasi tekanan udara yang masuk ke dalam saluran ventilasi atau duct. Regulator ini berfungsi untuk menjaga agar aliran udara tetap sesuai dengan kebutuhan, serta mengontrol besar kecilnya tekanan udara yang diteruskan ke dalam sistem ventilasi tambang itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai peralatan ventilasi tambang dalam video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.